wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa Akademi Akti Serang. Semoga semua dalam keadaan sehat. Di video saya kali ini saya akan memaparkan tentang karya tulis ilmiah. Tapi sebelumnya saya akan mengulas kembali pertemuan minggu lalu mengenai ragam bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa Indonesia ilmiah artinya berbicara mengenai penggunaan serta pemilihan kata atau pemilihan bahasa untuk menyusun karya ilmiah. Ragam ilmiah atau ragam bahasa keilmuan yaitu corak bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah harus dapat menjadi wahana pemikiran ilmiah yang tertuang dalam karya tulis ilmiah. Minggu lalu saya sudah memaparkan poin per poin. Yang pertama ada yang namanya mengenai ciri dan karakter bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama baku, yang kedua denotatif, kemudian ada kohesif, ada juga koheren, kemudian menggunakan kalimat pasif, kemudian konsisten, logis, dan efektif. Nah, dari pemaparan ini, minggu lalu juga ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan ke saya melalui email, Pak, ada yang tidak dijelaskan, Pak, ada yang kurang, harusnya ada 10 poin ya. Nah, jadi memang di dalam poin-poin tersebut sebenarnya masih mengacu. Misalkan nih, kayak logis itu saya bedah lagi menjadi dua. Yang pertama, ide dan gagasan dapat diterima oleh akal pikiran, itu logis yang pertama. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Nah, ini yang disampaikan mahasiswa saya, bahwa Pak ini nggak dijelasin. Nah, sekarang saya jelaskan karena itu sebenarnya masuk di dalam logis, gitu ya, dalam bahasan logis. Jadi gini, berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan maksudnya begini, karena karya tulis ilmiah itu kan ide pokoknya yang ingin kita tuangkan, itu kita tidak boleh menggunakan tidak boleh diisi dengan bahasa-bahasa semau kita atau ide-ide semau kita. Artinya kita harus mencari referensi lain sebagai pendukung supaya karya tulis ilmiah kita ini bisa bisa kuat gitu. Isinya itu bisa dipertanggungjawabkan karena kita mengambil referensi orang lain sebagai kutipan untuk menguatkan ide pokok yang kita tulis di dalam karya tulis ilmiah. Artinya kita tidak boleh menguatkan apa yang mau kita gitu tanpa kita mengambil referensi atau teori atau ilmu atau gagasan pokok atau kutipan dari buku lain sebagai penguat teori kita. Itu nggak boleh ya. Jadi kita harus mengutip karya tulis atau penelitian terdahulu atau dari buku yang kita sandingkan ke dalam karya tulis ilmiah kita sebagai penguat supaya karya ilmiah kita ini memang memiliki nilai keilmuan yang kuat, yang kental, seperti itu. Jadi kita katakan mengutip ya. Mengutip itu bukan berarti mengambil keseluruhan milik orang lain kemudian dipindahkan ke karya tulis ilmiah kita. Itu bukan namanya mengutip, itu namanya mengcopy paste. Artinya kita mengambil seluruhnya gitu. Itu nggak boleh, kalau itu namanya plagiat. Kita sudah dikenai pasal plagiatisme gitu, karena kita mengambil karya tulis orang lain. Itu nggak boleh. Tapi yang namanya mengutip paling mengambil sedikit gitu ya, sedikit pengetahuan atau sedikit teori kan dari penelitian lainnya kita, itu namanya mengutip. Nah, itu diperbolehkan dan nanti kutipannya pun harus kita tunjukkan di dalam daftar pustaka bahwa saya mengutip dari buku A, B, C, dan D gitu. Jadi tidak boleh kita akui penelitian tersebut milik orang lain gitu ya, tapi sebagai penguat dari penelitian kita, maka disebut pengutipan ya, atau mengutip seperti itu. Nah, itu boleh. Artinya kita tidak boleh isinya semua menulisnya dengan perasaan, artinya menggebu-gebu ini hasil bentuk pemikiran saya sendiri gitu, isinya semau saya gitu, menurut saya gitu. Misal saya meneliti tentang bahasa, maka disampaikan menurut saya bahasa. Nah, itu hanya sebagai argumen penguat saja dari kutipan orang misalkan yang sudah membuktikan bahwa nilai-nilai bahasa Indonesia itu seperti ini, misalkan di masyarakat seperti ini. Nah, kita ambil tuh kutipannya, misalkan kita ambil kutipan dari buku Hasan Alwi misalkan. Nah, seperti itu.
Itu artinya kutipan, mengutip seperti itu boleh ya. Itu maksudnya, jadi tidak boleh menimbulkan unsur-unsur perasaan dibandingkan dari pikiran gitu. Kemudian efektif. Nah, efektif ini maksudnya, ini juga saya pisah menjadi dua ya, dua komponen atau dua bagian. Yang pertama ada kemarin itu pengertiannya yang saya sampaikan, ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksud baik oleh penulis ataupun si pembacanya gitu. Jadi ada sinkronisasi, itu maksudnya efektif penelitian kita nih. Yang kedua, bisa terukur. Nah, ini yang disampaikan oleh Mas Copa, ada satu lagi kuantitatif. Yang sebenarnya kuantitatif itu masuk di dalam keefektifan gitu. Artinya kalau misalkan karya tulis ilmiah ini efektif, bisa diukur gitu. Jadi kuantitatif itu artinya terukur. Ukurannya apa? Ya tergantung metode-metode apa yang kita gunakan sebagai alat untuk mengukur kredibilitasnya, kemudian keabsahannya. Nah, kalau materi seperti ini, ini adanya di metodologi penelitian. Kalau di saya tidak membahas tentang alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur kredibilitas dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, karena rumpun keilmuannya berbeda. Kalau bahasa Indonesia hanya memiliki batasan ya, mungkin kami di dalam bahasa Indonesia menyampaikan hanya aturan tentang kalimat mungkin yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah, kemudian pemilihan kata. Nah, itu seputar itu yang dibahas di dalam bahasa Indonesia gitu. Kalau untuk alat ukur dan sebagainya yang digunakan itu bukan rumpun keilmuan di bahasa Indonesia. Itu ada lagi rumpun keilmuannya namanya metodologi penelitian. Nah, intinya ciri-ciri saya sampaikan ciri-ciri dari ragam bahasa Indonesia karya ilmiah, ragam bahasa Indonesia ilmiah itu salah satunya adalah efektif, di dalamnya bisa terukur seperti itu. Jadi di dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah mengandung ciri dan karakter seperti yang tadi saya sampaikan. Harus menggunakan bahasa baku. Jadi harus menggunakan bahasa baku itu alasannya gini, pemahaman sederhananya seperti ini. Apabila dalam penulisan karya ilmiah menggunakan bahasa kurang baku, maka akan mengurangi nilai estetika dari segi penulisan. Pembaca akan menilai karya tulis tersebut karangan biasa gitu, bukan karya ilmiah. Tidak menemukan nilai-nilai keseriusan di dalam bahasa yang digunakan. Karena disusun dengan bahasa yang kurang baku, jadi usahakan kalau rekan-rekan mau menulis karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku supaya nilai-nilai keilmuannya, nilai-nilai keseriusannya muncul di dalam karya tulis kalian. Kalau kalian menggunakan bahasa-bahasa non baku, bahasa-bahasa yang kurang resmi, ya bahasa-bahasa yang tidak umum disampaikan atau umum dibicarakan, nah itu nanti akan mengurangi nilai estetika dari karya tulis ilmiah kalian sendiri. Nah, kemudian perlu ketelitian dan penguasaan bahasa yang baik dalam menyusun karya ilmiah. Seperti halnya tidak diperbolehkan menggunakan kalimat yang sifatnya konotatif ya, seperti yang kemarin, atau bermakna kiasan ya. Jadi tidak boleh tuh. Karena kenapa sih tidak boleh? Ya, karena karya tulis ilmiah adalah tulisan mengandung nilai-nilai keilmuan yang dapat dipelajari oleh khalayak umum. Maka sebagai seorang ilmuwan atau penulis karya ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang hanya bisa dipahami oleh dirinya saja atau bahasa-bahasa kiasan yang akan menimbulkan salah tafsir dari isi karya ilmiah tersebut gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman menggunakan bahasa-bahasa yang katakanlah kiasan gitu, maka nanti karya tulis kalian itu khawatir ketika dibaca oleh masyarakat umum menjadi salah tafsir maknanya gitu. Tidak sepaham gitu, tidak sepaham dengan apa yang kalian buat gitu, dengan nanti yang dipahami oleh pembaca. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan kalimat denotatif gitu, nggak boleh konotatif. Bahkan ketika kita mengutip karya orang lain sebagai pendukung karya ilmiah yang kita buat atau bahan referensi untuk karya ilmiah kita gitu ya. Jika referensi yang kita kutip itu mengandung bahasa asing atau mungkin bahasa Inggris ya kita katakan, maka kita wajib untuk menulis terjemahan dari kutipan tersebut gitu. Kecuali rumpun keilmuan kita adalah bahasa Inggris atau sastra Inggris dan topik pembicaraan karya ilmiah yang kita susun adalah mengenai sastra Inggris. Nah, itu boleh.
Jadi beda kalau misalkan kita jurusannya sastra Inggris atau memang keilmuan kita adalah sastra Inggris, yaitu beda lagi. Mungkin dalam penelitiannya pun lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalkan kita mahasiswa akuntansi atau mahasiswa keuangan, ketika mengutip, misalkan biar keren lah kutipan saya dari bahasa Inggris, saya ambil misalkan dari buku apa gitu ya, kita ambil sebagai penguat dari penelitian kita, tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu wajib kita terjemahkan maknanya apa atau artinya apa gitu, supaya orang yang membaca, orang akuntansi lain yang membaca memahami gitu, maksudnya ini, itu kutipan ini gitu. Dan ingat, kutipan juga harus memang memiliki kredibilitas ilmuwan yang tepat gitu, apalagi diukur dari tahun berapa buku tersebut dipublish, penerbitnya tahun berapa gitu, seperti itu ya. Harus dilihat seperti itu. Jadi jangan asal kita kutip, kita ambil, nggak boleh. Kita lihat dulu apakah masih keabsahannya masih oke gitu ya, nilai-nilai keilmuannya masih kental di masyarakat gitu, apa yang kita ambil kutipan tersebut. Nah, jadi harus menilai ke sana ya. Nah, ulasan ini sebagai penyambung ulasan materi hari ini gitu, atau sekarang yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya nih, di video ini saya akan menampilkan pertanyaan dari tugas minggu lalu berikut dengan penjelasan dari petunjuk atau petunjuk-petunjuk ya yang saya buat di dalam grup WhatsApp. Jadi simak terus nih video ini karena cuplikannya akan saya sisipkan di menit-menit tertentu di dalam video ini gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan juga petunjuk-petunjuk saya yang ada di dalam grup WhatsApp ya mengenai tugas ya. Sebenarnya tugas itu teman-teman ingin menguji seberapa baik teman-teman dalam memahami pemahaman gitu ya, dalam memahami bahasa yang saya sampaikan, seperti itu. Baiklah, kita masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai karya tulis ilmiah. Tapi perlu rekan-rekan pahami ya, fokus materi kuliah bahasa Indonesia dari awal pembelajaran ya, artinya video saya yang di awal sampai dengan saat ini atau hingga saat ini adalah lebih mengutamakan atau menguatkan untuk penyusunan karya ilmiah. Jadi karena rekan-rekan di akhir perkuliahan nanti